Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi ini kembali lagi bersama saya Pikaris Melki Pintano dalam Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau, yang sesuai dengan Almanak Nas GKE. Nas pada hari ini terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang ke-18 sampai yang ke-24, dengan satu perikop Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Nah, Ibu Bapa, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya mengambil satu tema, yaitu perjalanan hidup. Kenapa demikian? Pada saat dulu terkenal dalam sastra Yunani mengenai yang namanya tragedi dan komedi. Tragedi artinya perjalanan hidup seseorang yang sedang merosot sampai ke titik nadi. Nah, kemudian komedi sebaliknya, perjalanan seseorang yang menanjak sampai ke puncak. Berbarengan dengan kisah hidup Saul yang merosot terus dalam berbagai aspek kehidupannya. Kemudian Daud dikisahkan sedang menanjak oleh anugerah Tuhan menuju posisi puncak, yaitu raja atas Israel. Nah, Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Saul telah terobsesi untuk membunuh Daud. Namun karena teguran Yonatan, putranya, Saul urung membunuh Daud. Bahkan sikapnya itu dikuatkan dengan suatu sumpah yang berat. Ternyata sumpahnya hanya bertahan di bibir. Saat Daud kembali menang perang, kedengkian Saul terhadap Daud menggelora kembali. Seperti perikop yang lalu yang menyingkirkan Daud, Saul menggunakan berbagai cara. Cara yang satu tidak berhasil, cara yang lain digunakan. Seperti di ayat yang ke-20 sampai yang ke-24, beberapa kali ia mengutus orang-orangnya untuk membunuh Daud. Nah, hidup Saul semakin merosot. Perhatiannya sekarang bukan pada bagaimana memerintah bangsanya, tetapi bagaimana membinasakan Daud. Di satu sisi jelas, kegelapan Saul merupakan akibat dari ketidaktundukannya pada kehendak Tuhan, dan sekaligus penghukuman Tuhan atas kedegilan hatinya. Namun di sisi lain, Saul sendiri menolak untuk bertobat dari dosanya. Nah, bagi Daud, perjalanan menuju puncak sepertinya masih harus melewati jalan yang landai. Berulang kali dalam pasal ini dan masih akan terjadi di pasal-pasal berikutnya, ia harus melarikan diri dari rencana keji Saul untuk menyingkirkannya. Syukur kepada Tuhan, dalam salah satu pelariannya ia dapat berjumpa dengan Samuel. Samuel secara jabatan sebagai nabi sudah dianggap sudah emeritus, tetapi hatinya tetap penuh kasih dan peduli. Penyertaan Samuel kepada Daud pasti menguatkan Daud yang sedang galau. Nah, Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saat ini dalam perjalanan hidup kita,
kita merasa galau, kita merasa bimbang, kita merasa tertekan, kita merasa berbagai percobaan dalam kehidupan ini seperti Daud. Ada sosok Saul yang membayangi kita. Tetapi ingat dan percaya, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak sendirian. Tuhan siap menyediakan siapapun dimanapun kita berada untuk mendampingi dan menguatkan kita. Terlebih Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Percaya dan tetap bersandar kepadanya selalu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita. Terpujilah Allah, sumber segala rahmat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan ini. Terlebih-lebih berkat dan sukacita damai sejahtera Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat kami terkhusus untuk jemaat Hosiana Pilang. Tuhan senantiasa memberkati, menyertai setiap aspek kehidupan yang mereka jalani. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan yang mereka jalani. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memegang teguh dasar kehidupan kami. Kiranya Tuhan melalui nas renungan hari ini, kami selalu dikuatkan, kami selalu diteguhkan dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini selalu menjadi terang dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau berkati jemaat Tuhan yang ada di Hosiana Pilang. Limpahkan kesehatan, kekuatan, serta Tuhan berkati sertai usaha pekerjaan mereka. Begitu pula juga Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, penetua, diakon, yang senantiasa menjadi pelayan Tuhan yang setia, menjadi hamba Tuhan yang penuh semangat dalam melayani dalam kehidupan mereka. Kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Dalam setiap perjalanan kehidupan mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memampukan menolong kehidupan mereka hari lepas hari. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi kehidupan dan rencana kami. Kami menyerahkan ini semua Tuhan hanya dalam kasih pengasihan-Mu. Biarlah kami selalu dikuatkan, biarlah kami selalu diterangi oleh firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dalam GKI Hosiana Pilang. Kiranya Tuhan berkati menjadi kehidupan mereka, dalam kehidupan mereka berpendidikan, dalam kehidupan mereka dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka dalam melayani. Kami menyerahkan itu semua Tuhan, hanya dalam kasih pengasihan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih kami telah mengucap syukur dalam permohonan doa syafaat kami ini. Dan kami alaskan dan akhiri hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.